Hari ini kita akan belajar, ada judulnya tadi di depannya, 4 kebenaran mulia. Dan 4 kebenaran mulia ini adalah pelajaran paling penting ya dari seluruh ajaran Sang Buddha. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap pelajaran lain lebih penting, apapun yang ada di pikiran Bapak Ibu saat ini, jawabannya tidak. Tidak. Anda keliru berpikir. Ya, apapun itu yang ada di pikiran Anda, teori apapun itu, yang paling penting adalah 4 kebenaran mulia. Loh, apa buktinya Bante? Baik, jalan mulia berunsur 8 Bapak Ibu. Nomor satunya apa? Pandangan benar, ya, pandangan benar. Yang belum hafal sambil dihafal, ya. Jalan mulia berunsur 8. Nomor 1, pandangan benar. Tapi nanti ada di kertas ini, halaman paling belakang, ya. Kita akan ketemu ini di hari terakhir. Bapak Ibu Saudara, jalan mulia berunsur 8 itu berakhir dengan nibbana. Setuju? Setuju ya? Itu adalah nomor 9, nomor 10. Tetapi tidak dimasukkan dalam jalan mulia berunsur 8. Tapi di suta lain, Sang Buddha lanjut. Ada nomor 9, ada nomor 10. Dan yang terakhir adalah pembebasan benar, yaitu nibbana. Tetapi jalannya itu adalah nomor 1 sampai 8. 9 dan 10 itu adalah hasil, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jalan mulia berunsur 8 ini berakhir dengan nomor 10, yaitu nibbana. Lalu di dalam satu kitab suta, kodenya adalah MN117, ya, itu kodenya. Kalau dimasukkan ke Google bisa muncul, ya, MN spasi 117, Maha Catarisaka Sutta. Di sana ada Sang Buddha itu menanyakan pertanyaan yang sangat penting, yang mana saya juga menyebut ini sebagai pertanyaan sejuta umat. Kenapa? Pertanyaannya itu adalah bagaimana bermeditasi yang benar. Itu kan pertanyaan sejuta umat, ya. Bagaimana bermeditasi yang benar. Uniknya, di suta ini, Sang Buddha menjawab dengan jawaban yang sangat mendasar, yang kita bahkan tidak menyangka jawabannya itu. Apa jawaban Sang Buddha? Ternyata jawaban Sang Buddha adalah meditasi yang benar adalah meditasi yang didukung oleh 7 faktor di bawahnya. Apa yang 7 itu Bapak Ibu? Betul. Jalan mulia berunsur 8. Karena nomor 8-nya apa? Meditasi benar, ya. Yang belum tahu hafal aja. Berarti udah hafal nomor 1 sama nomor 8, ya. Nomor 1 apa? Pandangan benar. Nomor 8 apa? Meditasi benar, ya. Nomor 8 meditasi benar. Lalu Sang Buddha mengatakan meditasi benar ini adalah yang didukung oleh 7 faktor di bawahnya. Bahkan beliau mengatakan dimulai dengan pandangan benar. Artinya apa? Dari 8 ini, kalau Anda mau yang nomor 8 benar, yang nomor 1 harus benar dulu. Nah, kita sembari hafal, ya. Ya, nggak boleh pulang kalau belum hafal. Ya, jadi yang belum hafal nggak boleh lewat pintu situ. Lewat pintu sini, ya. Nah, saudara-saudari, mari kita hafal, ya, jalan mulia berunsur 8 bagi yang belum hafal. Kita mulai 3 dulu, jadi sangat sederhana. 1, pandangan benar. 2, pikiran benar. 3, ucapan benar. 4, perbuatan benar. Stop dulu. 2, 3, dan 4 ini kawan Bapak Ibu. Jadi hafalnya itu gampang. Ini kawan.
2, 3, 4 itu kawan. Kenapa kawan? Apa yang dipikirkan, itulah yang diucapkan. Apa yang diucapkan, itulah yang diperbuat. Gampang ya? Pikiran, ucapan, perbuatan. Pikiran, ucapan, perbuatan. Ya. Bahkan kata wicara atau bicara dalam bahasa Indonesia, itu dari bahasa Pali, artinya keberlanjutan pemikiran. V menjadi B. Vihara menjadi biara. Vyapada menjadi biapada. Wicara menjadi bicara. Artinya keberlanjutan pemikiran. Jadi apa yang kita bicarakan itu adalah apa yang ada di pikiran kita sebelumnya, ya. Tapi sudah teradopsi menjadi bahasa Indonesia. Nah, jadi pikiran, ucapan, perbuatan. Nomor 5, pekerjaannya benar. Cari duitnya benar, ya, disebut usaha benar. Tapi kalau mau simpelnya, cari duitnya benar. 5. Hafal 5 dulu, ya. Yang 3 ini meditasi Bapak Ibu. Yang 3 ini tiga-tiganya meditasi. Jadi kita hafal 5 dulu. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan, perbuatan. Ini kawan. Terakhir, usaha benar. Pekerjaan benar boleh, penghidupan benar boleh, ya. Tapi apapun itu ditulis, sebenarnya umat masih bingung. Usaha benar, penghidupan benar, ya, bingung. Cari duitnya benar, ya udah, titik. Betul ya? Cari duitnya benar, ya. Nanti kita pelajari besok, ya, karena itu terakhir. Tapi ini dihafal-hafal dulu. 3 berikutnya Bapak Ibu, ini adalah meditasi. Nah, saya tadi keliru. Nomor 5 bukan usaha benar, mata pencaharian benar, ya. Mata pencaharian benar, ya. Nomor 6 baru kita pakai usaha benar. Tapi ini sudah meditasi ya. 6, 7, 8 adalah meditasi. Saya ulangi, 6, 7, 8 adalah meditasi. Tapi meditasi itu bahasa Yunani. Artinya perenungan. Jadi kita harus pakai bahasa Pali. Cita bhawana. Cita bhawana. Cita artinya pikiran. Ya, bhawana artinya pengembangan. Pengembangan pikiran. Jadi supaya tidak lupa, cita itu pikiran. Buktinya apa? Buktinya di bahasa Indonesia juga sama. Ada kata cita-cita. Apa itu cita-cita? Pikir-pikir. Kita coba ya. Kamu cita-citanya jadi apa? Kamu pikir-pikirnya jadi apa? Pas enggak? Pas ya? Nah, pinter juga saya otak-atik ya. Itu enggak ada di buku itu ya. Ya. Saudara-saudari, cita bhawana, pengembangan batin. Itu nomor 6, 7, 8. 6, 7, 8. Nomor 6 apa? Usaha benar. Nomor 7 apa? Perhatian benar. Nomor 8, meditasi benar atau konsentrasi benar. Sang Buddha mengatakan di dalam Mahacatarisaka Sutta, Majjhima Nikaya 117. Meditasi benar adalah meditasi yang didukung oleh 7 faktor di bawahnya. Lalu beliau lanjut. Ya, 7 faktor ini yang dikembangkan di awal adalah pandangan benar. Kenapa? Apabila pandangan menjadi benar, secara alamiah pikiran menjadi benar. Kalau pikiran benar, alamiah enggak ucapannya benar? Alamiah ya. Kalau pikiran dan ucapan, pandangan, pikiran, ucapan benar ini tiga-tiganya. Secara alamiahnya perbuatan benar. Ya. Nah, lalu kalau orang sudah perbuatannya sesuai 5 sila, dia nggak mau melanggar 5 sila, diminta untuk cari duit yang salah, cari duit yang menyakiti orang lain atau menyakiti makhluk lain, dia mau ndak? Dia ndak mau. Jadi sebenarnya kita tidak perlu harus tahu secara lengkap apa syarat-syarat mata pencarian benar. Bahkan dengan megang 5 sila saja mata pencarian sudah benar. Betul ya? Ya, udah dapet semua. Ya cuma ditambahin lagi supaya lebih detail, karena Sang Buddha khawatir ada hal-hal kecil yang masyarakat lupa. Ya, misalkan mata pencarian benar itu juga tidak menjual racun, perangkap, ya.
lalu senjata, dan sebagainya. 5 ini Bapak Ibu ya, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar. Nomor 6 apa Bapak Ibu? Usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Saya ingin Bapak Ibu langsung bisa membagi 8 ini menjadi 2 grup. 1 sampai 5, 6 sampai 8. 5 yang pertama ini hidupnya benar, 3 yang terakhir itu pikiran dikembangkan. Ya, semua menjadi sempurna. Baik, saudara-saudari, berarti kalau yang satu keliru, jadi keliru semua enggak? Keliru semua ya? Berarti boleh enggak saya mengatakan dari seluruh ajaran Sang Buddha, yang paling penting di awal adalah pandangan benar. Boleh? Boleh ya? Karena kalau nggak ada ini, yang lain collapse ya, yang lain runtuh semua. Pertanyaan selanjutnya, pandangan benar itu apa? Ya, kalau yang sudah sering dengar YouTube sudah hafal ya. Karena ini saya ulang sampai hafal. Bapak Ibu Saudara, mari kita hafal bersama. Kok banyak sekali hafalnya Bante? Lah kan kelas Dhamma. Betul ya? Kelas toh. Bila perlu ada ujiannya. Nah itu hadiahnya jeruk gitu. Sankis ya. Saudara-saudari, mari kita hafal lagi 3 syarat pandangan benar. 1, memahami baik dan buruk. 2, memahami hukum kama wipaka. 3, memahami 4 kebenaran mulia. Ulang ya, ini harus hafal mati Bapak Ibu ya. Tahun depan saya tanyain ya. Jadi kok tahun depan ketemu saya, Bante saya dari RG, 3 syarat pandangan benar. Lupa Bante, aduh, kita bikin lagi kelasnya ya. Ulang lagi. Apa 3 syarat pandangan benar Bapak Ibu? 1, memahami baik dan buruk. 2, memahami hukum kama wipaka. 3, memahami 4 kebenaran mulia. Baik. Apalagi apa itu baik? Ya. Baik itu bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Itulah baik secara dharma. Jadi Anda nggak bisa pakai baiknya orang lain, harus baiknya dharma, ya. Oleh karena itu kadangkala ada yang protes ke saya, baik itu kan relevan Bante, baik di sini kan belum tentu baik di tempat lain. Enggak, Sang Buddha sudah ngunci, ya. Arti baiknya Sang Buddha itu adalah bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Anda bawa formula ini kemanapun, nggak bisa jadi jahat. Betul? Saya contoh ya, ada desa pencuri. Satu desa itu mayoritas atau banyak orang pekerjaannya mencuri. Apa ada Bante desa seperti ini? Beneran ada loh. Ini beneran ada loh. Ya, contoh, di desa itu banyak yang suka mencuri spare part mobil. Ya, spare part mobil di depan rumah mereka, semua orang juga tahu itu barang curian. Ada yang protes? Enggak. Ya. Jadi semua orang tahu ini spare part macam-macam gitu ya. Nah, ada yang baru, ada yang second. Hanya karena dia tercampur juga dengan barang bekas, enggak ada yang boleh nuduh kalau itu curian. Betul ya? Enggak bisa nuduh ya. Tetapi masyarakat tahu di antara barang-barang bekas ini ada juga barang yang tadahan ya, tadahan, beli dari pencuri. Atau kita bikin contoh fiksi. Fiksi ya, nggak ada nama kotanya. Ya, kasihani saya Bapak Ibu ya. Ini kalau saya salah sebut bisa gol ya. Jadi ini fiksi Bapak Ibu ya, ini fiksi. Satu desa, desa ini banyak pencurinya. Lalu ada anak kecil lahir di desa ini, orang tuanya juga pencuri. Bagaimana kita menjelaskan ke dia kalau mencuri itu tidak baik? Bisa enggak?
Nggak bisa. Karena yang dia tahu itu, mencuri artinya makan ayam goreng. Itu yang dia tahu. Betul ya? Pokoknya dia tunggu papanya pulang, nunggu sampai jam 6 sore. Wah, pulang ya. Bawa aki besar. Ya toh? Siapa yang pernah kehilangan aki di sini? Belum ya? Nah, bersyukurlah Anda tidak di Medan ya. Di Medan jangankan aki, ban aja hilang. Ban aja bisa mereka ambil. Truknya besok itu nggak ada bannya lagi. Ini bener ini ya. Aki hilang, ban serap. Kalau kaca spion sih udah nggak usah ditanya. Sekilas mata hilang, cepet sekali lo ambilnya. Ya, lalu gimana Bante? Digrafir. Ini 12 tahun yang lalu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang. Ya, saya udah lama tidak bermasyarakat secara normal, jadi saya nggak tahu lagi. Tapi dulu begitu, terpaksa digrafir semua. Anda pikir sudah digrafir selamat? Tahu digrafir ya? Ada nomornya itu. Anda pikir sudah digrafir selamat? Enggak, hilang juga. Ya, punya papa teman saya, hilang. BMW, kaca spion hilang. Ini enggak tahu ya. Faktanya seberapa akurat tidak tahu. Tapi saya diceritain begini. Akhirnya papa teman saya minta karyawannya pergi cari yang hilang ini. Pergilah ke satu daerah. Anda tanyalah orang Medan lainnya ya. Bante kenapa enggak kasih detailnya? Nah, rekaman, lihat. Rekaman ya. Anda harus lindungi saya juga ya. Minta karyawannya pergi cari. Pergilah karyawannya ke satu tempat. Anda tahu nggak belinya gimana? Matanya ditutup, diantar ke satu tempat. Dapat kaca spion BMW. Kalau kaca spion Avanza mah nggak usah dijemput. Sama grafirnya loh sama. Nah, hebat kan? Nah, di mana Bante? Tanya orang Medan lainnya. Ya, di sini banyak orang Medan. Ada yang tahu ya? Coba saya mau dengar suara. Ada yang tahu nggak tempat yang saya sebut? Nah, beberapa sudah merespon ya. Takut direkam juga ternyata yang merespon. Saya pikir cuma saya takut direkam. Yang merespon juga takut direkam ya. Ya, saudara-saudari, buruk itu apa? Jahat itu apa? Yang merugikan diri sendiri dan atau merugikan makhluk lain ya. Begitu adalah salah satu saja dirugikan, itu sudah buruk, itu sudah tidak baik ya. Jadi sebagai umat Buddha, Bapak Ibu jangan berpikir mau menyelamatkan orang lain, 2 ginjal kita berikan ke orang itu namanya terpuji. Tidak. Dalam dharma pun tidak begitu. Baik itu buruk itu adalah merugikan diri sendiri dan atau merugikan orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu mau berbuat baik juga tidak baik merugikan diri sendiri. Baik itu syaratnya tadi 4. Ya, mari kita sambil dihafal-hafal ya. Apa itu baik? Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Kadang saya bawa ini untuk pelajaran lintas agama. Kalau pelajaran lintas agama kadang saya turunin sedikit. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Tapi kita yang Buddhis itu bukan hanya orang ya, tapi semua makhluk. Tapi kalau saya ngajarnya general, ya kadang saya hanya mengatakan orang. Bapak Ibu Saudara, itu baik. Ya, nanti kita akan ulang lagi. Sampai hafal masuk ke tulang belakang Bapak Ibu. Ya. Apa itu karma? Karma itu berbuat baik, berbuah kebahagiaan. Berbuat jahat, berbuah penderitaan. Kita ulang ya. Berbuat baik, berbuah kebahagiaan. Berbuat jahat, berbuah penderitaan. Kalau Bapak Ibu tidak percaya itu, kalau Bapak Ibu orang normal ya, Anda begitu berbuat baik aja Anda udah seneng. Betul enggak? Ya.
Ya, kalau Anda orang normal ya, ya kadang kita traktir teman gitu ya, kita memang keluar uang gitu, tapi pulangnya seneng nggak? Seneng. Nah, ditraktir seneng nggak? Seneng juga ya. Ya bagus, dapat dua-duanya, mentraktir seneng, ditraktir juga seneng ya. Apalagi kalau bantuan kita itu krusial dalam artian orangnya butuh sekali, orangnya sangat butuh. Apalagi yang bisa menolong itu tidak banyak orang. Contoh itu adalah keahlian Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu ahli di bidang air, di bidang mesin, ya, di bidang kayu, di bidang kesehatan. Setiap orang punya keahlian berbeda-beda. Sedikit orang bisa membantu, dan Anda bisa membantu. Seneng nggak Bapak Ibu? Seneng luar biasa, ya. Jadi rumus ini sangat benar. Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Itulah makna hukum karma. 4 kebenaran mulia Bante, modul ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum selesaikan modul ini, Anda bahkan belum step pertama itu belum. Ini langkah kaki kanan pertama ini, belum. Betul ya? Banyak sekali orang yang sibuk di nomor 7, nomor 8. Perhatian benar, meditasi benar, nggak apa-apa, sangat bagus. Tapi kalau dia lupa dengan langkah pertama ini, dia nggak kemana-mana. Buktinya Bante, buktinya adalah 2 gurunya Sang Buddha. Ya, sangat terkenal, yang belum kenal hafal sekarang. Banyak sekali yang dihafal Bante, nggak apa-apa, biar pinter. Ya. 2 guru Sang Buddha sebelum beliau mencapai kesempurnaan, dan 2 guru ini adalah sudah pertapa terbaik di Jambudipa. Ya, nama lamanya India. Jambudipa. Dipa artinya pulau, ya, pulau Jambu. Nah, saudara-saudari, Alara Kalama, Uddaka Ramaputa. 2 guru terbaik ya, Alara Kalama, Uddaka Ramaputa. Kedua guru ini mencapai arupa jana ketiga, arupa jana keempat. Pencapaian meditasi tertinggi dan kedua tertinggi dari semua pencapaian yang bisa dicapai. Tertinggi dan kedua tertinggi. Ada 8 level Bapak Ibu. Jana 1, jana 2, jana 3, jana keempat, arupa jana 1, arupa jana 2, arupa jana 3, arupa jana 4. Nggak ngerti nggak apa-apa, dihafal aja. Iya, belajar itu memang begitu. Ya, kalau belum ngerti ditunggu, nanti ikut pelajaran yang lain. Nanti ikut pelajaran yang lain. Tapi dengan pernah mendengar, nanti ketika dengar lagi di tempat lain, lebih gampang masuk. Lebih gampang masuk. Saudara-saudari, Alara Kalama dan Uddaka Ramaputa mencapai arupa jana ketiga dan arupa jana keempat. Tapi tahukah Anda Bapak Ibu, beliau berdua bahkan tidak mencapai kesucian tingkat pertama Sotapanna. Sotapanna pun tidak. Ya, Sotapanna pun tidak. Padahal banyak sekali murid Sang Buddha yang hanya perumah tangga biasa, tidak bermeditasi, tapi mencapai Sotapanna. Nah, ini dibagi untuk semua peserta ya. Ya, silahkan. Ya, Bapak Ibu, sambil pembagiannya, ini bercanda Bapak Ibu ya, jangan dianggap serius ya, bercanda. Saya dikasih jamu Bapak Ibu ya, oleh seorang umat yang baik.
tapi saya tidak tahu ini isinya apa. Ya, itulah nasib seorang biku ya. Saya pasrah saja ya. Ya. Jadi kalau ada orang ingin membahayakan biku itu gampang. Dikasih apa aja diminum ya. Nah, ini nanti masuk televisi Bapak Ibu ya. Jamu sianida gitu ya. Ya. Tapi tidak ya, jangan khawatir ya. Ini yang berdana ini saya kenal ya, aman ya. Ya. Tapi kalau nggak kenal pun gampang. Masukin aja itu pas dana makan siang, betul nggak? Nggak tahu itu siapa yang kasih ya. Ya, makanya menjadi biku itu nggak boleh bandel, nggak boleh jahat ya. Karena mau dicelakain itu gampang sekali. Ya. Semoga nanti diedit ini ya. Ya, silahkan. Ya, kita tunggu. Bapak Ibu tidak perlu buru-buru ya, kita punya 2 hari ya. Saya sengaja ambil 2 hari. Dulu saya pernah mengajar modul ini 1 hari tapi terlalu buru-buru ya, mending kita relax ya. Teringat apa saya ceritain apa ya, teringat apa saya ceritain apa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ya. Kertasnya nggak usah dipikirkan dulu karena belum lengkap ya, kasihan temannya yang belum dapat. Jadi kita kembali ke hafalan kita tadi ya. Bapak Ibu Saudara, kenapa 2 guru Sang Buddha sebelumnya tidak boleh kita mengatakan guru Sang Buddha, tapi guru pertapa Gotama? Ya, karena setelah beliau mencapai Buddha, tidak ada guru lagi ya. Dan saya juga baru tahu, cukup lama saya mengetahui ini. Kalau Bapak Ibu mendengar ada beberapa biku, dia tidak pakai lagi kata Sang Buddha. Beliau hanya pakai Buddha, Buddha, Buddha. Ternyata kata Buddha itu sudah sangat tinggi. Ngerti maksudnya? Itu seperti waktu saya kecil, saya itu heran. Kenapa semua orang memanggil Gus Dur? Bagi saya harusnya Pak Gus Dur, karena beliau waktu itu presiden. Ternyata Gus itu sudah panggilan. Tapi karena saya masih kecil, saya nggak ngerti. Ya, Gus itu sudah panggilan. Jadi panggilan Gus Dur itu sudah tinggi sekali. Ya. Dalam Buddhis, Buddha itu adalah gelar. Nama beliau adalah Gotama. Jadi sebenarnya panggilan Buddha Gotama itu sudah tinggi sekali. Oleh karena itu beberapa biku, terutama mereka yang kuliah di Sri Lanka, mereka nggak sebut sang lagi. Buddha, dan Buddha datang, dan Buddha datang. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar itu, ya ini dapat pengetahuan. Ya, itu pun sudah cukup. Saudara-saudari, banyak sekali murid Sang Buddha yang dari backgroundnya itu pedagang, Anathapindika, Mahanama, ya, pedagang Ibu Wisaka, bahkan Raja Sudodana. Raja itu kan sibuk sekali, betul ya? Ya, dan raja itu sulit menyucikan diri karena dalam posisi dia sebagai raja, kadang mereka memutuskan untuk berperang, betul ya? Ya, jadi menjadi raja itu tidak sebaik yang Anda pikirkan. Dalam belajar Dharma itu menjadi masyarakat umum itu lebih mujur ya. Ya, karena menjadi raja itu keputusan yang sulit. Saudara-saudari, bagaimana ceritanya 2 pertapa hebat ini tidak mencapai Sotapanna? Banyak sekali masyarakat murid-murid Sang Buddha yang bukan pertapa malahan mencapai kesucian. Jawabannya adalah karena mereka belum pernah belajar yang nomor 1 ini. Pandangan benar. Kalau para pertapa ini mendapatkan pelajaran pandangan benar, mereka bahkan bisa langsung mencapai arahat. Ya, sekarang Anda sudah mengerti kenapa beberapa orang begitu mendengarkan Dharma langsung mencapai arahat. Ya, salah satu logikanya adalah mereka sudah tenang pikirannya, atau lebih gampangnya lagi sudah mencapai jana. Ya, background mereka biasanya pertapa. Ya, jadi mereka sudah menjadi pertapa untuk waktu yang lama,
tapi tidak pernah mendengarkan Dharma Buddha Gautama, belajarnya di tempat lain. Tapi mereka mencapai jana-jana yang tinggi. Nah, begitu mereka mendengarkan Dharma, lengkap semuanya. Ya, baik saudara-saudari. Apa syarat pandangan benar? Ada berapa syarat pandangan benar? 3, ya. Baik dan buruk, hukum kama wipaka, 4 kebenaran mulia, ya. Baik, wipaka artinya buah, ya. Hukum kama wipaka. Kama artinya perbuatan, wipaka artinya buah. Yang artinya setiap yang kita perbuat itu ada buahnya. Setiap yang kita perbuat ada buahnya. Saudara-saudari, tolong Anda hafal ini ya. Setiap yang kita perbuat itu ada buahnya. Ada yang melihat ataupun tidak ada yang melihat. Kenapa saya mau mengingatkan ini? Kalau Bapak Ibu berbuat jahat, minimal siapa tahu Bapak Ibu? Betul. Betul. Minimal diri sendiri. Ya, daripada nanti menyesal di belakang hari, lebih baik menahan diri. Ya, saya ulangi, daripada menyesal di belakang hari, lebih baik menahan diri. Sembari menunggu kertasnya Bapak Ibu ya. Siapa yang belum dapat? Oh, banyak ya. Ibu-ibu belum dapat ya. Ya. Ibu-ibu harus diprioritaskan bapak-bapak. Ya. Kalau enggak saya enggak makan besok ya. Yang ngantar ibu-ibu biasanya. Ya. Walaupun bapak-bapak mau ikut protes juga, kan kami yang bayar Bante. Kan kami yang cari duitnya. Betul. Walaupun Anda yang bayar, itu sudah masuk uang bulanan. Jadi sudah bukan Anda yang menentukan, betul ya? Sudah para ibu-ibu yang menentukan, ya. Ya, Anda tidak bisa request, ya. Ketika Anda kasih uang bulanan, pokoknya kamu nggak boleh dana makan ke Bante Abijato, nggak bisa. Anda nggak bisa request begitu. Ya, ibu-ibu akan bilang jangan atur saya, betul ya ibu-ibu ya? Ya, jadi ibu-ibu harus diprioritaskan ini. Ya, jangan khawatir ya, kita sambil menunggu, saya pikirkan apa yang bagus yang bisa saya sampaikan. Atau ada yang mau bertanya? Tapi pelajarannya belum mulai ya, mau nanya apa ya? Ya, silakan Pak. Ya, anaknya punya karma sendiri, ya. Jadi dalam artian saya tidak bisa memukul rata, karena kalau kita bilang anak pencuri itu kan maksudnya keluarga pencuri itu beraneka ragam bentuk. Ada yang orang tuanya pencuri tapi anaknya nggak pernah tahu, ada juga, betul ya? Ya, ada yang orang tuanya pencuri, anaknya tidak pernah sengsara. Ya, anaknya tidak pernah tahu ayahnya pencuri, anaknya tidak pernah sengsara, anaknya baik-baik aja, ya, sekolah dengan baik, bahkan beragama dengan baik. Jadi itu artinya, nah saya tahu pertanyaan Bapak, saya tahu, tapi saya harus jawab lebih luas. Kalau di pemikiran Bapak kan secara umum, anaknya pencuri ya susah juga begitu ya, atau malu juga, belum tentu. Koruptor kan juga pencuri. Ya, kalau secara Buddhis, siapapun yang tidak punya niat jahat, tidak ada karma buruk. Ya, jadi walaupun anak itu dirawat dengan uang hasil mencuri, anak itu netral. Anak itu tidak berbuat jahat. Yang jahat tetaplah ayahnya atau ibunya yang pencuri. Ya, jadi secara Buddhis, anaknya netral-netral aja. Dan ini kita bisa lihat
kebenarannya, ya. Walaupun kita hanya bisa melihat satu kehidupan. Ada orang tuanya mencari nafkah nggak benar, apapun caranya, ya. Mungkin menjual racun, ya, atau apapun lah itu. Anda bisa pikirkan sendiri. Tapi anaknya baik-baik aja. Bahkan setelah anaknya besar, anaknya jadi dokter, anaknya mengabdi untuk masyarakat, ya, ya. Ya, salah satu kasus, betul toh. Ketika ditanyakan kan saya harus melihat semuanya secara general. Kalau salah satu kasus itu, jangankan karena ibunya, ini maaf ya agak sedikit kasar, tapi memang ini pertanyaannya. Bukan hanya karena ibunya germo, seorang anak itu bisa dilecehkan atau sebagainya. Ibunya mau jadi pekerjaan apa aja ya ada, itu datanya di dalam kasus kriminal kepolisian, betul ya? Maksud saya, ada yang ibunya guru, anaknya terlecehkan. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Ada yang anaknya ayah ibunya pedagang, ayah ibunya, ya data sangat. Ya, jadi itu adalah salah satu kasus. Tetapi bisa berkemungkinan lebih besar karena mungkin ibunya banyak musuh, ya, karena berada di lingkungan yang buruk dan sebagainya. Nah, kalau seorang anak lahir di lingkungan yang buruk, lingkungan para kriminal, yaitu juga adalah karma dari anak tersebut, karma lampau, ya, karena banyak hal yang kita nggak bisa milih, itu udah pasti karma lampau. Orang tua kita siapa, lahir di tempat apa, keadaan badan kita, ya, rupa kita seperti apa, ya, itu benar-benar adalah karma lampau. Begitu Pak. Ya, terima kasih.